Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum nonton videonya, Udah pada cuci tangan belum? Pause dulu video ini. Pause dulu video ini. Cuci tangan yang bersih. Pakai sabun. Cuci tangan yang bersih pakai sabun. Ayo, kita tungguin. Dan kalau kalian udah cuci tangan, Silakan lanjut nonton videonya. silakan nonton videonya. Nontonnya di rumah aja ya. Nontonnya di rumah aja ya, jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana. Yuk, jaga kesehatan. salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik barengan sama gue Taufik Nubu. Dan hari ini kita mau ngomongin tentang handphone yang satu ini, yaitu Realme 6 Pro. Seharusnya pas video ini gue publish, Realme 6 Pro review itu sudah beredaran di mana-mana. Tapi satu hal yang bisa gue yakinkan di sini, akhirnya nggak akan banyak ngomongin soal spek, what's good, dan mungkin what's not so good about Realme 6 Pro. Coba gue liat di script deh, ada nggak ya what's not so good? You know what? Kita rolling lanjut aja videonya. Awal gue buka kotak Realme 6 Pro, gue langsung kaget ngeliat desain bagian belakang handphone ini. Karena rasanya seperti melihat petir. Dimensi handphone ini sendiri emang ala Realme kelas Pro lah ya. Berasa bulky saat di tangan dan punya bobot yang bisa dibilang solid, lebih dari 200 gram. Lagi-lagi kaget pas lihat bagian belakang nggak ada fingerprint sensor. Gue sempat mikir handphone ini menggunakan Super AMOLED, tapi ternyata fingerprint sensornya ini jadi satu dengan tombol power di bagian samping. Fingerprint sensornya reliable, bekerja dengan sangat baik, tapi tergantung gimana cara lo membawa handphone ini. Gue lumayan sering menyentuh fingerprint sensor handphone ini secara tidak sengaja pas lagi di bawah jalan. Overall, secara desain, it is what it is. Tidak ada satu buah perubahan yang sangat drastis, kecuali mungkin layarnya, karena layarnya emang bertambah besar. Realme 6 Pro punya layar 6,6 inci. Panel layarnya sendiri ini IPS LCD dengan resolusi FHD+, rasionya 20:9. Yang istimewa di sini sebenarnya adalah layar ini punya refresh rate 90 Hz. Pas gue bikin video ini, gue belum tahu harga dari Realme 6 Pro. Tapi untuk kelasan HP mid-level punya layar 90 Hz ini menarik sih. Kalau ditanya gimana rasanya menggunakan layar 90 Hz, jawabannya cuma satu, rasanya smooth. Pewarnaan layar Realme 6 Pro ini sendiri by default menggunakan P3 White Color atau mode vivid, yang kalau diterjemahkan oleh mata gue cenderung lebih terang dan sedikit lebih tajam pewarnaannya dibandingkan pewarnaan standar ala sRGB. Dipakai nonton YouTube, layarnya masih kelihatan enak, nyaman dipandang, dipakai swiping harian aman. Dan kalau untuk gaming, penggunaan ala gue masih aman pas lagi main CODM. Daleman dari Realme 6 Pro ini sendiri menarik. Mereka memilih menggunakan Snapdragon 720G, dan katanya ini adalah Snapdragon 720G pertama di Indonesia. Secara spesifikasi chipset sendiri, Snapdragon 720G ini emang menarik karena bisa dibilang didesain emang untuk kita bisa lebih pol-polan pas lagi main game. Kalau kita coba ukur performance-nya menggunakan Geekbench, hasil yang didapat adalah 2639 untuk single core dan 6430 untuk multi-core-nya. Dipakai main game, impresi yang gue dapetin adalah stabil, baik secara koneksi ataupun frame per second, dan untuk layar, hitungannya masih aman untuk selera main gue. Oh, game yang gue mainin Call of Duty Mobile. Untuk sisi software sendiri, Realme 6 Pro ini menggunakan Realme UI yang punya base Android 10. Kabarnya si Realme UI ini akan memiliki iklan, tapi gue sendiri sampai saat ini nyoba, iklan itu baru keluar kalau misalkan gue menginstal aplikasi, terus tiba-tiba ada semacam aplikasi yang nge-scan aplikasi yang baru gue install, dan di situ keluarlah ada sedikit iklannya. Apakah aplikasi ini bawaan Realme atau bukan? Itu yang gue masih perlu investigasi lebih lanjut, dan sampai saat ini masih belum bisa gue konfirmasi. Dari sisi baterai, handphone ini menarik karena dengan total daya 4300 mAh, dia bisa bertahan seharian dengan mode 90 Hz aktif dan digunakan sebagai Wi-Fi hotspot. Lebih seru lagi karena Realme 6 Pro memiliki total pengisian daya 30 watt dan rata-rata pengisian daya memakan waktu hanya sekitar 1 jam saja. I literally happy with this decision karena emang hitungan baterainya yang lumayan besar, 4300 mAh, tapi ngecharge-nya gue bolak-balik mencoba mengkonfirmasi, emang rata-rata ada di angka sekitaran 1 jam 10 menit tops untuk mengisi dari 0% sampai 100%. Great job Realme.
Dari sisi kamera, Realme 6 Pro mengandalkan 64 megapiksel AI6 kamera. Kamera-kamera itu adalah 64 megapiksel main kamera, 12 megapiksel telephoto kamera, 8 megapiksel ultra wide angle kamera, dan 2 megapiksel makro kamera. Dua kamera lagi letaknya di depan, yaitu ada 16 megapiksel main selfie kamera dan 8 megapiksel ultra wide angle kamera. Fun fact, kedua kamera ultra wide angle Realme 6 Pro ini, mau yang di depan ataupun yang di belakang, itu megapiksel dan juga ukuran sensornya sama. Yang menarik adalah untuk field of view dan juga untuk bukaan aperture-nya, ternyata kedua kamera ini berbeda. Dan nggak cuma itu aja, di bagian aplikasi kamera, Realme 6 Pro ini punya banyak mode yang masih bisa dieksplor lebih jauh. Mulai dari mode Ultra Steady untuk video kamera belakang, Ultra Steady Max, Tripod Mode di mode Nightscape 3.0, sampai dengan mode Digital Zoom up to 20 times. Punya slogan 6 Cameras Pro Display dan juga the most powerful 6 camera phone. Gue bisa bilang Realme emang pengen menjadi salah satu handphone yang terbaik di dunia phone fotografi. They're doing actually quite okay. Terutama untuk masalah dynamic range, hitungannya masih cukup lah. Kayak misalkan foto ini. Fotonya terlihat mungkin agak sedikit gelap di bagian shadow dan oke banget di bagian langit. Cuman kalau misalkan gua compare, satu lagi adalah foto yang titik fokusnya itu gue lebih ketekankan ke bagian bedeng-bedeng itu. Hasilnya seperti ini. Fair untuk masalah dynamic range, not the best, but it's usable. Sama seperti beberapa foto lain yang gue coba menantang area langit, hitungannya masih oke lah. Lo edit sedikit, taruh ke social media, things are good. Untuk masalah zoom sendiri, walaupun bisa sampai up to 20 times zoom, gue sendiri hanya nyaman di penggunaan up to 2 times zoom. Seperti foto yang ini. Di sini gue mengambil menggunakan 5 times zoom. Dan hasilnya oke nih di bagian tukang-tukang, tapi kalau kita ngecek ke bagian atas, fotonya ternyata jadi sedikit lebih soft. So, untuk penggunaan gue, 2 times zoom, it is. Untuk dalam ruangan, Realme 6 Pro shines. Gue sempat datang ke Nasi Kapau langganan, udah lumayan lama sebelum self-quarantine, dan gue bisa mendapatkan hasil-hasil yang oke, walaupun suasana pencahayaannya hanya dalam ruangan. Untuk hasil selfie sendiri, dalam ruangan, hasilnya quite okay, walaupun secara dynamic range bukan yang paling kuat, dan hal yang sama juga untuk ultra wide angle lens kamera depannya. Dynamic range-wise, bukan yang paling oke, but it's doing just fine. Nightscape 3.0, kalau ini gue bisa reliable lah sama si Realme, karena emang I know they do really good job untuk night photography. Nah, dari bagian video, ini sebenarnya kondisinya seru nih. Gue coba ngambil contoh, ini adalah video 1080 60 fps. Untuk stabilisasinya, it's doing fine. Bukan yang paling stabil, but it's doing fine. Begitu gue aktifkan fitur Ultra Steady-nya, gue bisa bilang di sini Realme sepertinya mengambil gambar 4K terus di crop ke 1080 karena emang Ultra Steady tidak bisa dalam mode 4K. Makanya lo bisa ngelihat hasilnya agak-agak jello seperti ini. Biasanya dengan hasil seperti ini, firmware update itu bisa mengatasi. Yang seru, ada juga sebenarnya fitur Ultra Steady Max. Di sini Realme menggunakan kamera ultra wide angle-nya untuk mengambil gambar yang lebih lebar, dan mode ini menurut gue lebih stabil dibandingkan mode sebelumnya. Jadi kalau lo pengen menggunakan mode Ultra Steady di Realme 6 Pro, pakai yang Ultra Steady Max, jangan yang Ultra Steady. Untuk hasil kamera depannya, main kameranya punya hasil pewarnaan yang agak kurang saturasinya, tapi secara dynamic range wise ini sudah oke, dan juga untuk masalah stabilisasi hitungannya aman. Sementara untuk ultra wide angle di kamera depannya seperti ini, dynamic range lebih KO dibandingkan dengan main kameranya, tapi masalahnya dia lebih menyenangkan karena lebih lebar. Sementara kalau kita mengaktifkan mode Ultra Steady di kamera depan, hasilnya seperti ini. Modul kamera yang dipakai itu adalah modul ultra wide angle-nya, jadi secara pewarnaan masih kalah menarik dibandingkan dengan main kamera untuk selfie cam-nya. But untuk masalah stabilisasi sendiri, bener ini terlihat lebih stabil. Cuman kalau gue pribadi, gue milih menggunakan main kamera selfie-nya karena it's more pleasing in my eyes. Dan itu dia pembahasan kita tentang Realme 6 Pro. Satu hal yang belum bisa gue kasih tahu sekarang ke lo adalah dibandingin sama harganya, worth it nggak nih, Fik?
Itu gue belum bisa jawab, karena sampai gue bikin video ini, harganya berapapun si Realme 6 Pro, gue belum tahu. Tapi begitu gue publish, harusnya harganya sudah ada di kolom deskripsi. So please do check them out, dan silahkan lo bandingkan ya, apakah menurut lo dengan segala spesifikasi dan performa yang dimiliki sama si Realme 6 Pro ini, harganya masuk menurut lo. Kalau menurut gue, melihat specs device ini sendiri, terus juga hasil performanya, hasil kameranya, dan juga hasil penggunaan gue selama 2 minggu, I actually excited dengan hadirnya si Realme 6 Pro ini. Satu hal yang bikin gue kaget sebenarnya adalah masalah charging time-nya sih, yang surprisingly fast, dan membuat gue lagi-lagi dimanjakan dengan tidak terlalu ketergantungan punya baterai yang terlalu besar. Baterai 4300 mAh surprisingly it's more than enough kalau misalkan dipadukan dengan ini, satu buah charging time yang cepat. So, good job untuk Realme lagi-lagi sebenarnya bisa punya satu buah skema baterai dan charging time yang luar biasa. Terus sisanya untuk masalah penggunaan harian tentu aman, untuk masalah kamera. Mostly we use this kind of phone only for social media, jadi balik lagi aman. Kalau untuk reportasi via WhatsApp, atau mungkin lo foto-foto buat naik ke bos lo, atau mungkin ke rekan-rekan kerja juga menurut gue hitungannya masih aman. So yeah, this device is really good all-around device. Dan pertanyaannya mungkin adalah, kalau dibandingin sama Realme 6, jatuhnya gimana? Well, you need to wait for that video, karena video reviewnya akan keluar besok kalau nggak salah, atau lusa. Ya, jadi tunggu aja. Review Realme 6 bakal keluar. Pilih deh abis itu, lo lebih comfort yang mana. Anyway, terima kasih buat Realme yang sudah memberikan device ini. Yap, device ini dikasih ke gue. Dan I think I'm gonna use it a little bit more untuk bisa mengeksplor lebih banyak tentang kameranya. If you agree with that, tulis di kolom komentar. Dan kalau misalkan lo punya pendapat tentang Realme 6 Pro, juga boleh tulis di kolom komentar. I'll be waiting. If you like this video, please do hit like. Kalau nggak suka, boleh klik dislike 2 kali. I don't mind. 2 kali. Dan jangan lupa hit that subscribe button, turn on notification untuk mendapatkan lebih banyak video tentang teknologi. And I do video about camera analysis too, yang bakal publish setiap hari Jumat. Taufik Naba cabut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Skadoosh.